Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah teman-teman kita membahas tentang sejarah terbentuknya kompilasi hukum Islam. Sejarah ini termasuk dalam hukum perkawinan pada masa Orde Baru. Jadi kita membagi 3 bagian. Yang pertama mulai dari berkuasanya Bapak Jenderal Besar Presiden Soeharto sampai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian pada part kedua, mulai dari situ kita sampai pada terbentuknya kompilasi hukum Islam. Dan sekarang bagian yang ketiga, karena sejarah pembentukan kompilasi hukum Islam ini sangat panjang dan sangat banyak pihak yang terlibat di dalamnya, maka dibagi atau ditetapkan untuk pada bagian tersendiri, yaitu bagian ketiga. Oleh karena itu, pada bagian ketiga ini kita akan membahas tentang terbentuknya kompilasi hukum Islam. Ada 4 jalur dalam pengumpulan data untuk buku kompilasi hukum Islam Indonesia. Pertama, jalur kitab-kitab fikih. Kedua, jalur wawancara dengan ulama-ulama Indonesia. Ketiga, jalur jurisprudensi peradilan agama. Keempat, jalur studi banding ke negara-negara yang mempunyai perundang-undangan di bidang yang dibahas dalam KHI, dalam hal ini Maroko, Turki, dan Mesir. Demikian disadur dari Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya, ya, halaman 59-60. Namun ada yang menyebut sumber hukum yang digunakan dalam merumuskan KHI ini ada 6. Pertama, hukum produk legislatif yang telah tertuang dalam perundang-undangan dan peraturan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Kedua, jurisprudensi dalam lingkungan peradilan agama, terutama mengenai hukum waris dengan dukungan pengalaman tafsir hukum. Ketiga, produk eksplanasi ajaran Islam melalui kajian hukum oleh perguruan tinggi Islam, dalam hal ini IAIN. Ya, demikian disebutkan oleh Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, halaman 39. Kemudian yang keempat, pendapat ahli hukum Islam Indonesia. Kelima, hasil studi banding ke Maroko, Turki, dan Mesir. Keenam, pendapat dan pandangan yang hidup pada saat lokakarya atau musyawarah alim ulama tanggal 2 sampai tanggal 6 Februari 1988. Produk eksplanasi ajaran Islam melalui kajian hukum oleh perguruan tinggi Islam atau IAIN saat itu, sama dengan jalur kitab-kitab fikih. Demikian juga jalur pendapat ahli hukum Islam, sama dengan jalur wawancara dengan ulama-ulama Indonesia. Dengan demikian, tambahan untuk menyebut 6 jalur ada 2. Pertama, jalur hukum produk legislatif yang telah tertuang dalam perundang-undangan dan peraturan lainnya. Kedua, jalur pendapat dan pandangan yang hidup pada saat lokakarya atau musyawarah alim ulama tanggal 26 Februari 1988. Pada prinsipnya, 2 sumber ini sudah masuk dalam 4 jalur tersebut di atas. Hanya saja tidak disebutkan secara tekstual. Artinya produk legislasi dan pandangan ulama di waktu lokakarya sudah menjadi masukan dalam perumusan KHI.
Alasan memilih 4 sumber penetapan hukum dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia, pertama karena kitab-kitab fikih merupakan bentuk perkembangan pemikiran hukum Islam dalam sejarah perkembangannya. Kedua, karena ulama-ulama Indonesia dianggap paling mengetahui kondisi Indonesia dari sisi tradisi, kebudayaan, dan konteks masyarakatnya. Sebab dipercaya bahwa pemberlakuan hukum Islam yang sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dan konteks setempat. Ketiga, sejalan dengan poin kedua, lewat jurisprudensilah diketahui bagaimana praktek yang berlaku di masyarakat Indonesia. Kemudian keempat, untuk mengetahui bagaimana negara-negara muslim lain memberikan respon terhadap fenomena kontemporer kaitannya dengan hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakapan. Nah, kemudian perlu diketahui teman-teman bahwa ada 7 IAIN saat itu yang ditunjuk untuk melaksanakan kajian dimaksud. Pertama, IAIN Ar-Raniri Banda Aceh, sekarang sudah menjadi UIN, untuk mengkaji Hasyiah Kifayatul Akhyar oleh Ibrahim Ibnu Al-Bajuri, wafat 1227 Hijriah. Kedua, Fathul Mu'in oleh Zainuddin Al-Malibari, itu 975 Hijriah. Kemudian Sarqawi ala Tahrir oleh Ali Ibnu Hijaji bin Ibrahim Asy-Syarqawi, wafat 1150. Kemudian yang keempat, Mughnial Muhtaj oleh Muhammad Asy-Syarbini, wafat 977 Hijriah. Kemudian yang kelima, Hayatul Mujtaj oleh Ar-Ramli, wafat 1004 Hijriah. Yang keenam, Sarqawi Al-Hudud oleh Ali Ibnu Hijaji bin Ibrahim Asy-Syarqawi, 1150 Hijriah. Kedua yang ditunjuk itu adalah IAIN, sekarang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, untuk mengkaji kitab yang ketujuh, yaitu I'anatul Thalibin oleh Said Bakri Al-Dimyati, wafat 1893 Masehi. Yang kedelapan, Tuhfatul Muhtaj oleh Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami, wafat 973 Hijriah. Kesembilan yaitu Targhibul Mustaq oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kesepuluh, Bulughatul Mulsaq oleh Ahmad Ibnu Muhammad Al-Asyawi, wafat 1825 Masehi. Kemudian yang ke-11, Al-Faraid oleh Syamsuri. 12, Al-Madunatul Luqwi oleh Sahnun Ibnu Sa'id Al-Tanukhi. Nah, kemudian yang ketiga yang ditunjuk untuk mengkaji adalah IAIN Antasari Banjarmasin, untuk mengkaji kitab yang ke-13, yaitu Kitrur Roghibin oleh Jalaluddin Muhammad Al-Mahali, wafat 864 Hijriah. Kemudian yang ke-14, kitab yang ke-14 Fathul Wahhab oleh Abu Yahya Zakaria Al-Ansori, wafat 926 Hijriah. Kitab yang ke-15 Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid oleh Ibnu Rusdi, wafat 1126 Hijriah. Kitab yang ke-16 Al-Um oleh Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i, wafat 767 Hijriah. Kitab yang ke-17 Bugyatul Mustarsidin oleh Husain Al-Alawi. Kitab yang ke-18 Aqidatu Wasyar'iyah oleh Mahmud Saltut, wafat 1893 Masehi. Kemudian yang ditunjuk lembaga keempat adalah IAIN atau UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk mengkaji kitab yang ke-19 yaitu Al-Mahali oleh Ali Ibnu Muhammad Ibnu Hazm, wafat 994 Hijriah. Kemudian kitab yang ke-20 adalah As-Sujair oleh Abdul Hamid Al-Ghazali, 1058 Hijriah.
Kitab yang ke-21 yaitu Fathul Qadir oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahid Al-Siwasi, wafat 1475 Masehi. Kitab yang ke-22 adalah Kitabul Fiqih ala Madzhabul Arba'ah. Kitab ini adalah karya Abdurrahman Al-Jaziri 1882 Masehi. Kemudian kitab yang ke-23 adalah Fiqhus Sunnah oleh Said Sabiq. Kemudian lembaga yang kelima yang ditunjuk adalah IAIN Sunan Ampel Surabaya untuk mengkaji kitab ke-24 yaitu Kashful Qana'an oleh Ibnu Rahal Al-Madani, wafat 1727 Masehi. Kemudian yang ke-25 Majmu' Fathu Ibnu Taimiyah oleh Ahmad Ibnu Taimiyah 1263 Masehi. Kemudian kitab yang ke-26 adalah Qawanin Asy'ariyah li Ahlil Majali oleh Said Utsman Ibnu Yahya 1882 Masehi, dikenal sebagai ulama Betawi dari Jakarta atau Batavia. Kemudian kitab yang ke-27 adalah kitab Al-Ma'ni oleh Abdul Allah Ibnu Ahmad Ibnu Qudamah 1223 Masehi. Kitab yang ke-28 adalah Hidayatus Syarah Bidayatul Mubtadi, yaitu Hidayah Syarah Bidayatul Muhtadi ini oleh Ali Ibnu Abi Bakar Al-Maghaninani 1196 Masehi. Kemudian lembaga yang keenam adalah IAIN atau UIN sekarang, yaitu UIN Alauddin Ujung Pandang, untuk mengkaji kitab yang ke-29 yaitu Qawaninus Syar'iyah oleh Said Abu Allah Ibnu Sadaqah Sanan. Kitab yang ke-30 adalah Mawahibul Jalil oleh Muhammad Ibnu Muhammad Hatab 1497 Masehi. Kitab yang ke-31 adalah Hasyiah Syarud Muhtar oleh Muhammad Amin Ibnu Amir bin Abidin, wafat 1252. Kemudian yang ke-32 adalah kitab Al-Muwatta oleh Malik Ibnu Anas, wafat 795 Masehi. Yang ke-33 Hasyiah Ad-Dasuki oleh Imam Arafah Ad-Dasuki, wafat 1815 Masehi. Kemudian lembaga yang ke-7 adalah IAIN atau UIN Imam Bonjol Padang untuk mengkaji kitab yang ke-34 yaitu Bidali Isya'i oleh Abu Bakar Ibnu Mas'ud Al-Kasani, wafat 1151 Masehi. Yang ke-35 yaitu Tabyinul Haqa'iq oleh Mu'inuddin Ibnu Ibrahim Al-Farahi, wafat 811 Hijriah. 36 Al-Qawasil Munadiyah oleh Syekh Nizam dan ulama lain. Yang ke-37 adalah Fathul Qadir oleh Muhammad Ibnu Ahmad As-Safatiyal Zainabi 1244 Masehi. Dan kitab yang ke-38 adalah Nihayatuz Zain oleh Muhammad Ibnu Umar An-Nawawi, wafat 1298 Hijriah. Dengan demikian, jumlah kitab yang dijadikan rujukan dalam pengumpulan bahan kompilasi hukum Islam menurut satu sumber seperti sudah dicatat berjumlah 38 kitab. Itu semuanya yang tadi yang disebutkan. Namun sumber lain menyebutkan 41 kitab. Sayang memang yang sisanya ini tidak ada catatan-catatan lain, kitab-kitab lain dari sisanya yang 28 itu. Sekedar catatan bahwa pembatasan kajian perguruan tinggi Islam hanya pada 7 UIN di seluruh Indonesia ini berdasar pada surat perjanjian kerjasama Menteri Agama RI dan Rektor IAIN pada tanggal 19 Maret 1986. Sementara rekaman pendapat ahli hukum Islam atau ulama Indonesia adalah 20 orang di Banda Aceh, 19 orang di Medan,
20 orang di Padang, 20 orang di Palembang, 16 orang di Bandung, 18 orang di Surakarta, 18 orang di Surabaya, 15 orang di Banjarmasin, 19 orang di Ujung Pandang, dan 20 orang di Mataram. Menurut hitungan ini, jumlah ulama yang diwawancarai berarti ada 185 ulama. Sementara sumber lain menyebut ada 166 ulama yang mewakili dari organisasi-organisasi Islam dan secara individual, khususnya pimpinan-pimpinan pesantren yang diwawancari oleh panitia. Wawancara dilakukan secara individual dan kolektif. Demikian menurut Hasan Basri, perlunya kompilasi hukum Islam, Mimbar Ulama nomor 104/10 April 1986 halaman ke-61. Maroko, Turki, dan Mesir dipilih sebagai tempat untuk mengadakan studi banding, sebab Maroko adalah negara pengikut madhab Maliki, Turki sebagai negara sekuler dan pengikut madhab Hanafi, sementara Mesir di samping lokasinya yang berada di antara Maroko dan Turki juga sebagai negara pengikut madhab Syafi'i. Ahmad Imam Mawardi mempertanyakan mengapa tidak satupun negara yang pengikut madhab Hambali dipilih sebagai tempat melakukan studi banding tersebut. Demikian dalam Ahmad Imam Mawardi, Socio-Political Background of the Enactment of Kompilasi Hukum Islam in Indonesia. Itu Montreal Thesis McGill University 1998 halaman 21. Hasil dari kajian terhadap 4 sumber pokok tersebut di atas dilanjutkan dengan loka karya para ulama Indonesia tanggal 2 sampai 5 Februari 1988. Salah satu hasil pokok dari loka karya tersebut adalah para alim ulama Indonesia menerima 3 rancangan buku kompilasi hukum Islam, perkawinan, kewarisan, dan perwakapan. Untuk menindaklanjuti hasil loka karya tersebut, dibentuk tim yang bertugas merumuskan redaksi. Demikian menurut Penoh Daily, kompilasi hukum Islam dalam tinjauan ilmu fikih, Mimbar Hukum nomor 4 tahun 2 1991 halaman 12. Adapun konstruksialisasi atau historisitas lahirnya kompilasi hukum Islam dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut, bahwa lahirnya KHI adalah satu kebutuhan untuk mengakhiri ketidakpastian hukum oleh para hakim di pengadilan agama. Artinya, sebelum adanya KHI ditemukan beberapa keputusan hakim di pengadilan agama dalam kasus yang sama tetapi mempunyai keputusan yang berbeda. Ini terjadi akibat dari rujukan hukum yang berbeda, di mana para hakim menggunakan puluhan kitab fikih. Maka lahirnya SKB atau Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama atas prakarsa Presiden pada bulan Maret 1985 adalah untuk menjembatani ketidakpastian hukum ini. Demikian menurut Ismail Sunni, kompilasi hukum Islam halaman 1-2. Dalam konsideran KHI juga disebutkan bahwa KHI dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut, baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat. Maka oleh sejumlah penulis ditegaskan dengan bahasa masing-masing sebagai historisitas atau kontekstualisasi lahirnya kompilasi hukum Islam. Ada yang menggunakan bahasa tujuan, sebagian lain juga menyebut fungsi. Maka disebutkan misalnya bahwa tujuan penetapan kompilasi hukum Islam adalah untuk menjadi pegangan hakim. Ada yang menyebut untuk kepastian hukum. Masih yang lain menyebut untuk tujuan penyatuan hukum atau unifikasi. Di samping itu juga sebagai upaya untuk membuat ketetapan hakim sebagai ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan umum. Sebab lembaga peradilan lain mempunyai buku undang-undang rujukan,
Sebut misalnya pengadilan negeri mempunyai kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, kitab-kitab undang hukum dagang, dan seterusnya. Bustanul Arifin berpendapat bahwa tujuan pokok lahirnya kompilasi hukum Islam di Indonesia ini adalah untuk unifikasi hukum. Hal ini didukung pula oleh kenyataan yang dicatat Bustanul Arifin bahwa penetapan kompilasi hukum Islam Indonesia diilhami oleh fakta sejarah. Muslim yang telah mencoba beberapa kali melahirkan unifikasi hukum Islam. Terbukti upaya unifikasi hukum Islam pertama dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Usaha yang sama pernah dicoba pada abad ke-17 oleh kerajaan Mughal Aurangzeb. Kemudian usaha selanjutnya diusahakan oleh pemerintah Turki yang terkenal dengan Al-Majalat Al-Ahkam Al-Adliyah. 5 kodifikasi dideklarasikan oleh Presiden Sudan, Jafar Numairi pula pada bulan September 1983. Sebenarnya, kalau dilihat ke belakang, usaha unifikasi hukum Islam pertama diusulkan oleh Ibnu Muqaffa, wafat 139 Hijriah, sebagai seorang sekretaris Khalifah Abbasid, Abu Ja'far al-Mansur 754 Hijriah. Ibnu Muqaffa mengusulkan agar diadakan unifikasi kesatuan hukum dari sekian perbedaan pendapat yang ada. Dan hasil unifikasi ini menjadi hukum yang diberlakukan di negara. Demikian menurut Joseph Staat, Introduction to Islamic Law, Oxford, Credon Press 1986. Akhirnya, teman-teman, setelah melewati proses yang panjang, Imam Malik menulis kitabnya yang terkenal Al-Muwatta. Namun Imam Malik menolak diberlakukannya isi buku ini kepada seluruh muslim. Kemudian penulis lain menyebut bukan menggunakan kata tujuan tetapi fungsi, bahwa fungsi lahirnya KHI dapat ditinjau minimal dari 2 sudut pandang. Pertama, dari sudut hukum material, bahwa KHI dapat berfungsi sebagai hukum material di bidang perkawinan, warisan, dan wakaf, di samping Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk perkawinan dan PP Nomor 28 Tahun 1977 untuk wakaf. Kedua, dari sudut unifikasi hukum, bahwa lahirnya KHI dapat menjadi kitab hukum yang dapat mengakhiri berbagai ragam sumber hukum Islam. Di samping itu, KHI dapat menjadi pedoman di bidang perkawinan, kewarisan, dan wakaf, baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat. Kemudian ditambahkan Tahir Azhari 2 poin penting. Pertama, bahwa dengan lahirnya KHI, para hakim agama dapat dengan mudah dan sangat praktis merujuk KHI, khususnya bagi para hakim yang kurang mampu membaca kitab kuning. Nama lain dari kitab bahasa Arab ini maksudnya kitab kuning itu. Kedua, lahirnya KHI adalah juga sebagai wujud kontekstualisasi hukum Islam. Sebab apa yang ada dalam kitab-kitab fikih konvensional banyak yang sudah tidak relevan dengan tuntutan sekarang. Ya. Demikian menurut Tahir Azhari, kompilasi hukum Islam sebagai alternatif suatu analisa sumber-sumber hukum Islam, Mimbar Hukum Nomor 4 Tahun 2 1991. Lebih rinci ditulis Matarda sebagai fungsi lahirnya kompilasi hukum Islam yang menurutnya ada 5. Pertama, melengkapi peradilan agama sebagai hukum terapan di samping Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1975 di bidang perkawinan dan PP Nomor 28 Tahun 1977 di bidang perwakafan. Maksudnya adalah untuk melengkapi hukum material peradilan agama. Kedua, penyamaan persepsi dan pandangan dalam penerapan hukum Islam. Kemudian yang ketiga, mendekatkan umat dengan hukum Islam, yang maksudnya adalah kalau sebelumnya ada yang alergi terhadap hukum Islam karena diidentikan dengan Piagam Jakarta,
dan atau fundamentalis. Maka dengan diberlakukannya lewat KHI, kesan semacam itu menjadi hilang. Keempat, mengurangi sumber pertentangan di masyarakat. Kelima, menyingkirkan pandangan bahwa pelaksanaan hukum Islam adalah masalah pribadi atau privat. Nah kemudian sebelum Matardi mencatat dua alasan penting sebagai tuntutan lahirnya KHI. Pertama, ada akibat dari penggunaan beragam kitab oleh para hakim di pengadilan agama dalam memutuskan masalah-masalah perkawinan, kewarisan, dan wakaf, yakni ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum ini mengakibatkan sikap sinis masyarakat. Begitu, teman-teman. Kemudian yang kedua, adanya tuntutan terhadap kontekstualisasi hukum Islam Indonesia, bahwa hukum Islam yang dirumuskan ulama masa lalu atau konsep konvensional tidak selalu cocok dan sejalan dengan tuntunan masa kini, lebih-lebih untuk konteks Indonesia. Ya, demikian menurut Matardi, ada kompilasi hukum Islam sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama halaman 27. Dalam salah satu tulisan Munawir Sajali, Menteri Agama Republik Indonesia di masa lahirnya KHI, mengemukakan dua alasan pokok yang menjadi latar belakang dan sekaligus tujuan lahirnya KHI tersebut. Pertama, untuk kepastian hukum atau unifikasi yang dalam bahasanya sendiri disebut satu buku hukum yang baku dan seragam untuk seluruh wilayah Indonesia. Kedua, kontekstualisasi hukum Islam. Sebab sebelum adanya KHI, para hakim merujuk pada kitab-kitab fikih yang ditulis ratusan tahun yang lalu. Demikian menurut Munawir Sajali dalam makna Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam halaman 9. Dengan ringkas, bahwa historis munculnya KHI adalah adanya kebutuhan terhadap sumber hukum Islam yang tidak beragam atau unifikasi. Sebab sumber yang beragam ini melahirkan masalah di masyarakat muslim, khususnya di lembaga peradilan. Pengadilan agama sebagai lembaga penuntas masalah-masalah di kalangan muslim. Historisitas eksternal adalah adanya fenomena di dunia muslim lain yang umumnya sudah mempunyai kodifikasi hukum Islam. Ini pun dapat menjadi salah satu pemicu semakin dirasakan adanya kebutuhan terhadap kompilasi hukum Islam. Sebagai tambahan, kelahiran KHI adalah juga sebagai wujud dari kontekstualisasi hukum Islam bidang perkawinan, kewarisan, dan wakaf. Adapun yang lain pada hakikatnya bukan sebagai historisitas, tetapi sebagai dampak setelah lahirnya KHI. Salah satu kritik yang muncul terhadap keberadaan KHI adalah dari tinjauan teori dan tata urutan perundang-undangan Indonesia, di mana KHI ditetapkan berdasarkan instruksi presiden. Padahal dari sisi kekuatan hukum dan urutan perundang-undangan, instruksi presiden berada pada urutan ke-7 setelah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan MPR atau TAP MPR, undang-undang, kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Karena itu KHI mempunyai kekuatan hukum yang lemah. Terhadap pandangan ini, Hamid S. At-Tamimi memberikan pandangan bahwa dalam sistem pemerintahan negara menurut UUD 45, presiden dapat mengeluarkan penetapan dan peraturan. Dalam kenyataannya, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh presiden memang ada. Menurut UUD 1445, presiden adalah penyelenggara tertinggi pemerintah negara, bahwa presidenlah yang disebut dengan pemerintah itu. Nah, demikian itu menurut atau sebagaimana dicatat Ismail Sunni, kompilasi hukum Islam ditinjau dari sudut pertumbuhan teori halaman 3. Nah, kemudian mengenai asas-asas dalam pembentukan kompilasi atau mengenai asas-asas dalam pembentukan keputusan presiden berfungsi pengaturan yang mandiri
Hamid S. At-Tamimi menyimpulkan, sebagai peraturan yang memperoleh kewenangan atribut langsung dari pasal 4 ayat 1 UUD 45, maka selain mengenai materi muatan dan kedudukan hierarki yang tidak sama terhadap atas hukum umum dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, posisi keputusan presiden berfungsi pengaturan yang mandiri sama dengan posisi undang-undang. Karena itu, semua asas hukum dan asas pembentukan yang berlaku bagi undang-undang berlaku juga bagi keputusan presiden. Beda yang mendasari ialah apabila undang-undang dibentuk oleh presiden dengan persetujuan DPR, keputusan presiden berfungsi pengaturan yang mandiri, itu tidak memerlukan persetujuan DPR. Kemudian, keberadaan antara instruksi dan undang-undang dari sisi isi, bahwa instruksi berisi hal-hal konkret yang sangat spesifik sifatnya, sementara undang-undang berisi hal-hal yang lebih umum dan abstrak. Demikian menurut Hamid S. At-Tamimi, kedudukan kompilasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, suatu tinjauan dari sudut teori perundang-undangan Indonesia, dalam Amarullah Ahmad, editor Dimensi Hukum Islam, halaman 153. Apa yang ingin disimpulkan dari pandangan At-Tamimi di atas, bahwa ada interpretasi lain terhadap status instruksi presiden, bukan hanya satu interpretasi yang mutlak dan absolut. Dengan demikian, dasar pemberlakuan kompilasi hukum Islam yang hanya instruksi presiden berdasarkan interpretasi ini tidak perlu dipermasalahkan. Catatan lain terhadap status KHI dari tata hukum nasional adalah bahwa memang dari sudut ini ada dua pandangan. Pertama, status KHI sebagai hukum tidak tertulis tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum tertulis. Ada kelemahan dari pandangan ini, sebab dalam kenyataannya pandangan ini mengabaikan beberapa sumber pengambilan penyusunan KHI buku 1 dan 3 yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, Junto, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Junto, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan PP Nomor 28 Tahun 1977. Buku 2 cenderung mendukung pandangan ini meskipun dalam kenyataannya juga mengambil kaidah hukum dari jurisprudensi Indonesia sepanjang mengenai kewarisan Islam. Kedua, KHI dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis sebab dengan sumber-sumber tersebut di atas menunjukkan KHI berisi law and rule, di mana rule pada gilirannya terangkat menjadi law dengan potensi political power. Impres nomor 1 tahun 1991 dipandang sebagai political power. Nah, demikian itu menurut Abdul Ghani Abdullah, kehadiran kompilasi Islam dalam hukum Indonesia, sebuah pendekatan teoritis, halaman 29 dan 30. Demikian teman-teman sejarah terbentuknya kompilasi hukum Islam, yaitu pada tahun 1991, dan berakhir pula bahasan tentang hukum perkawinan pada masa Orde Baru, yaitu masa Jenderal Besar Bapak Presiden Soeharto. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.